Ya, baik para siswa, sebelumnya mari kita mengucap basmalah bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, para siswa, di pertemuan kali ini saya akan mengulas sisa dari materi fluida statis yang kemarin saya tugaskan, yaitu untuk meliterasi mandiri ditambah dengan literasi di tempat lain ya, kalau kalian memiliki sumber bahan ajar yang lain. Karena memang pada saat itu saya sakit ya, ada kendala sehingga saya terpaksa hanya bisa memberikan tugas literasi. Nah, ada empat sifat pada fluida statis yang belum terbahas dan akan saya coba untuk membahasnya kali ini ya sampai di akhir nanti pertemuan hari ini ya. Saya tidak yakin apakah ini bisa terselesaikan dalam satu kali pertemuan. Mestinya ini kalau seharusnya dua kali ya, tapi karena memang kemarin sudah saya tugasi kalian untuk literasi, mestinya ini hanya tinggal ya semacam elaborasi sedikit ya dari Ibu tentang empat sifat yang belum saya bahas ya, secara webinar maksudnya. Jadi saya akan membahas tentang hukum Archimedes, tegangan permukaan, gaya kapilaritas, dan viskositas. Dan tentunya kayaknya tidak bisa secara detail sekali disebabkan karena yaitu tadi durasi waktunya sangat hanya nggak sampai 1 jam kalau nggak salah ini ya. Nah, baik saya mulai saja dari yang ketiga yaitu hukum Archimedes. Nah ini hukum ini saya langsung saja ya, hukum ini menyatakan gaya Archimedes atau hukum Archimedes itu menjelaskan kepada kita adanya fenomena gaya apung atau gaya angkat ke atas yang dialami oleh semua benda yang dicelupkan ke dalam fluida. Ya, saya menulis begini nih ya. Yang pertama, pengenalan saya, suatu benda yang dicelupkan ke dalam air, maka benda tersebut akan terasa lebih ringan dibandingkan berat yang sesungguhnya. Gitu. Mengapa demikian? Karena hal ini disebabkan adanya gaya Archimedes yang menekan benda itu ke atas. Jadi gambarnya seperti ini ya. Jadi setiap benda yang dimasukkan ke dalam fluida, maka benda itu tidak hanya mengalami berat saja atau mengalami gaya berat sesuai dengan gravitasi terhadap dari bumi, tetapi dia juga mengalami gaya ke atas atau disebut sebagai gaya apung gitu ya. Nah cerita Archimedes ini saya tidak bisa menceritakan via online ya, kalau offline masih ya, karena waktu online itu sangat terbatas sekali, jadi saya tidak bisa bermain-main dengan waktu yang hanya singkat ini. Jadi sekali lagi saya konfirmasi bahwa adanya gaya angkat ke atas atau gaya Archimedes pada sebuah benda yang dimasukkan ke dalam fluida. Jadi kemudian ada istilah berarti ada berat semu, ada berat sesungguhnya, dan ada gaya Archimedes. Nah, berat sesungguhnya itu adalah berat yang ditimbang ketika benda itu berada di udara bebas seperti kita ini gitu ya. Kemudian kalau berat semu itu adalah berat yang ditimbang ketika benda itu berada di dalam fluida. Nah, jadi ada selisih antara berat semu dengan berat sesungguhnya. Artinya berat sesungguhnya itu lebih besar daripada berat semu, seperti persamaan ini ya. Oke ya. Jadi berat di dalam air atau berat di dalam fluida itu adalah berat di udara bebas dikurangi dengan gaya Archimedes. Atau dengan kata lain, berat di udara atau berat sesungguhnya itu adalah berat di dalam fluida ditambah dengan gaya apung atau gaya Archimedes. Ini dia ya, gaya ke atas atau gaya apung. Nah, bagaimana penjabaran gaya Archimedes? Jadi menurut Archimedes ya tokohnya yang menciptakan konsep ini, gaya Archimedes itu adalah rho F G kali VF. Jadi kalau gaya rho GV. Jadi kalau kita mencocokkan apakah persamaan ini benar atau tidak, ya tinggal kita nanti menggunakan pendekatan dimensi ya, dimensinya sama nggak gitu aja sih ya. Jadi kalau gaya itu, kalau kalian mengenal gaya adalah massa kali percepatan, itu pun bisa dipakai
massa kilogram percepatan meter per sekon kuadrat gitu ya. Sedangkan kalau ini rho GV, benar nggak ya? Kan kadang kalau kita hanya mengandalkan menghafal itu kadang salah-salah rumus ya, rho GV atau rho GH ya, nah gitu dia. Padahal kalau rho GH itu tekanan ya, tekanan hidrostatis kemarin sudah saya bahas. Kalau rho GV berarti gaya ya. Karena kalau kita cari rho GV itu dimensinya adalah sama dengan dimensi untuk gaya. Semoga paham ya maksud saya ya. Saya nggak akan menelusuri ke arah sana karena itu adalah besaran dan satuan yang mestinya di kelas 10 sudah diuraikan dan dijabarkan secara panjang lebar. Baik, ini ada beberapa istilah yang harus kalian ketahui, ya ini tentang terutama yang bagian ini ya. Bagian ini. Ini adalah VF ya. VF itu adalah volume benda yang tercelup di dalam zat cair atau volume benda yang dipindahkan. Jadi para siswa kalau misalkan ada satu bejana yang kemudian diisi oleh fluida gitu ya, awalnya sekian gitu, nah ya, kemudian kita memasukkan batu atau benda apapun ya ke dalam fluida tersebut, maka nanti yang terjadi adalah eh, otomatis si fluida itu akan terangkat ke atas ya, akan terangkat ke atas, dan batu ini ketika dia batu apung misalkan, ketika dia dalam kondisi melayang, melayang itu berarti kondisi di mana dia berada di dalam fluida tercelup semuanya, begitu seperti ini, ya. Maka itu artinya sama juga um, ada zat cair yang dipindahkan ke tempat lain, ya. Volume benda ini, volume yang dicelupkan ini, inilah yang disebut sebagai VF ya. Jadi volume yang tercelup ke dalam zat cair. Jadi kalau seandainya ini ada ya semacam lubang lalu kemudian ini saya hapus saja ya gambar yang tanda panah ini supaya saya nggak mengganggu gambar saya ya. Jadi kalau misalkan ini ada tempat ya tempat apa semacam gelas ukur ya, lalu otomatis kan dia akan mengalir ya, mengalir ke sini. Nah, nih sekian misalkan, otomatis dia akan menjadi sama lagi posisinya. Nah, jadi artinya adalah volume benda yang dipindahkan itu adalah sama dengan volume yang tercelup. Atau dengan kata lain, volume benda yang tercelup adalah volume benda yang dipindahkan. Itu istilahnya. Jadi VF itu adalah volume benda yang tercelup ke dalam zat cair, atau istilah lainnya atau pemahaman lainnya itu adalah volume fluida yang dipindahkan. Jadi kalau sekian yang tercelup maka sekian pula lah yang akan dipindahkan ke sini gitu loh ya. Sekian yang akan dipindahkan ke sini. Berapa maksud saya ya? Itu yang dimaksud dengan VF. Nah, eh, volume benda yang tercelup ke dalam fluida itulah yang mengalami gaya Archimedes. Jadi kalau misalkan benda itu dalam keadaan terapung ya, gitu. Misalkan nih ada bejana, lalu ada gabus. Gabus itu massa jenisnya biasanya lebih ringan ya daripada air ya, styrofoam gitu. Maka yang mengalami apa namanya yang tercelup ke dalam fluida, misalkan fluidanya air misalkan saja, air ya, karena fluida tidak harus air loh ya. Maka inilah yang disebut sebagai PF gitu. Jadi bagian yang tercelup ke dalam fluida itu disebut sebagai VF atau bagian VF, fluida yang tercelup ke dalam zat cair atau fluida, maaf, bagian benda yang tercelup ke dalam fluida itu adalah VF, itu adalah VF ya. Nah, para siswa memahami VF ini tentu saja nanti kita harus bisa membedakan benda-benda itu ketika dia dalam keadaan ini ya, keadaan tenggelam, melayang, terapung. Nanti kita akan bahas dulu ya, tapi yang harus dipahami kali ini adalah bahwa yang disebut dengan VF itu adalah volume benda yang tercelup ke dalam fluida. Itu definisi dari VF. Jadi kalau kondisinya itu terapung seperti ini, maka tentu saja yang didefinisikan sebagai VF adalah yang ini, yang tercelup saja. Tapi kalau dia itu terapung, seperti tadi ya, melayang, nah melayang seperti ini, maka tentu saja yang
menjadi VF itu adalah semua volume benda. Jadi VF sama dengan VB kalau kalau yang gambar yang melayang seperti ini ya. Ini gambar pertama ini terapung ya, ini terapung ya, terapung. Kemudian yang kedua ini adalah melayang. Apalagi kalau tenggelam ya, kalau tenggelam itu dia berada di dasar bejana. Nah, ini juga sama ya, VF-nya itu sama dengan VB, tetapi ada gaya satu lagi yaitu gaya normal yang menyertakan benda tersebut ya. Jadi ketika benda itu dalam kondisi dia terapung, maka ada keseimbangan yaitu gaya berat dan gaya Archimedes. Itu sama ya. Kemudian ketika dia melayang juga sama, ada gaya berat, ada gaya Archimedes. Nah, tapi kalau dia itu melayang ini ya, kalau benda itu tenggelam, maka ada gaya berat, ada gaya Archimedes, Fa, dan ada gaya normal. Itu ya, gaya normal di bagian dasar benda tersebut terhadap gaya reaksi yang diberikan oleh dasar tabung terhadap benda tersebut. Ya, itu penggambaran tiga buah keadaan atau tiga kondisi yang dialami ketika benda itu masuk ke dalam fluida. Nah, sekarang para siswa yang menjadi pemahaman yang harus kalian kuasai adalah begini ya. Ketika benda itu berada di dalam fluida, maka benda itu dalam keadaan seimbang. Kita sudah tahu ya, seimbang itu berarti dia tidak lagi melakukan pergerakan koordinat koordinat yang berbeda. Jadi dia berada pada posisi tetap di koordinat tersebut atau ya dinamakan berada dalam keadaan keseimbangan, translasi, tidak bergerak ke atas, tidak bergerak ke kanan ke kiri. Itu namanya seimbang. Artinya dalam kajian untuk gaya Archimedes ini, maka kondisi ketika dia itu baik terapung maupun melayang seperti ini sama, yaitu kajiannya adalah gaya Archimedes sama dengan gaya beratnya gitu loh, gaya berat benda gitu loh ya. Karena hanya dua gaya ini yang bekerja pada benda ini ya. Nah, ini kalau benda itu encer, kita hanya menganggap seperti itu. Lain nanti kalau benda itu kental, ada lagi gaya Stokes ya. Nah, kita bahas nanti di belakang gitu. Ya. Sementara kalau fluida itu sangat encer, udara termasuk fluida ya, atau air atau minyak atau ya minyak masih lah ya, minyak yang kental sekali itu masih nanti ada gaya Stokes itu ya. Jadi fluida yang cair gitu ya seperti udara atau air laut dan sebagainya itu maka kita simpulkan bahwa hanya ada dua gaya ini saja yang bekerja yaitu gaya berat benda tersebut dan gaya Archimedes yang menekan benda itu ke atas ya. Jadi kondisi ketika benda ini dalam keadaan terapung dan melayang sama, tetapi ketika dalam keadaan tenggelam, kita lihat sendiri ini keadaan tenggelam, maka ini ada tiga buah gaya gitu ya. Jadi ada tiga buah gaya, gaya ke atas sama dengan gaya ke bawah. Berarti pada saat tenggelam itu Fa ditambah N sama dengan W. Itu yang kondisi benda ketika dia dalam keadaan tenggelam. Ya, tetapi karena kajian-kajian kita dalam gaya Archimedes itu selalu dalam keadaan kalau tidak melayang ya terapung begitu, maka ya ini saja yang kita nanti akan gunakan dalam setiap pembahasan untuk soal-soal hukum Archimedes. Oke, sampai di bagian sini ada yang mau disampaikan. Harusnya saya hanya mengelaborasi saja ya, karena ini materi ini sudah saya berikan ya, sudah saya bahkan masuk ke dalam drive saya ya. Silakan kalian lihat link di e-learning kan, di e-learning sudah ada di sana. Nanti kalian bisa ngeklik link yang saya tautkan di sana. Semuanya sudah ada di drive saya. Ada yang mau ditanyakan nggak nih sebelum saya lanjutkan? Sudah paham belum? Tidak ada, Bu. Ya, baik. Ini saya hanya elaborasi saja pada saat saya sakit ya, karena tidak bisa mau nggak mau ya literasi yang harus kalian lakukan. Nah, para siswa contoh soalnya ya seperti ini ya. Ini sudah kemarin juga sudah saya berikan soal dan kalian banyak yang menjawab dengan benar ya. Berarti kalau kasus ini dia benda dalam keadaan terapung begitu sehingga si benda itu mengalami
gaya apung dan gaya apung yang dialami, gaya Archimedes atau gaya apung yang dialami oleh benda ini, kalau fluidanya itu terdiri atas dua jenis ya, ini ada air dan ada minyak, maka tentu saja keseimbangan nanti yaitu W sama dengan gaya Archimedesnya. Gaya Archimedesnya ada dua jenis ya, yaitu gaya Archimedes yang diakibatkan oleh air dan gaya Archimedes yang diakibatkan oleh minyak gitu ya. Jadi kalau benda itu adalah rho benda kali gravitasi kali V benda, kemudian gaya Archimedesnya ada dua ini, ya ini sama ini gitulah ya. Berarti rho air kali gravitasi kali volume fluida air ya. Jadi volume yang tercelup ini berarti dua-duanya ini, bagian ini itu adalah VF-nya. Nah, VF-nya itu terpecah menjadi air gitu kan ya, volume air dan volume minyak. Berarti nanti ditambah rho minyak kali gravitasi kali V minyak dan seterusnya. Kayaknya kemarin sudah diselesaikan dan saya lihat sudah tuntas semuanya ya pembahasan mengenai di contoh soal ini. Nah, mungkin yang perlu saya tekankan adalah bagaimana mengkomparasikan jika benda itu berada di fluida yang memiliki massa jenis berbeda. Contohnya di soal kemarin ya, tapi saya tidak mengambil soalnya di sini nih ya. Saya kasih sendiri aja. Suatu kasus ya, jadi ada kasus begini ya, ada kasus bahwa ketika benda itu dicelupkan ke dalam fluida A, ini fluida A misalkan ya, fluida A. Ketika dicelupkan dalam fluida A, maka si benda itu mengalami, dia terapung dengan bagian terapungnya itu misalkan adalah sepertiga dari volume benda total. Jadi hanya sepertiga bagian saja, kayaknya nggak sepertiga ini ya. Ya udah dianggap aja sepertiga lah ya, karena licin ya pet saya. Nah, kemudian kalau dia dipindahkan ke fluida yang B, misalkan ini fluida B gitu ya, ini fluida B, ternyata, nah begini nih, nah misalkan seperti itu tuh, nah ternyata volume yang tercelup itu adalah lebih besar lagi 2/3 VB gitu. Ini fluida B itu. Fluida B ya gitu. Nah, pertanyaannya ya begini, jika fluida A itu misalkan saja dia massa jenis fluida A itu adalah 1,2 gram per mililiter ya. Ini satuan CGS ya. Ingat satuan massa jenis itu dalam fisika dan kimia kadang pengambilan untuk satuan agak sedikit berbeda. Maksud saya adalah kalau fisika itu selalu menerapkan konsep metrik besar, metrik kecil, CGS dan MKS, SI, Satuan Internasional. Ada CGS ya, ada CGS dan ada MKS gitu. Itu dalam fisika itu. Ya. Jadi kalau sentimeter ya ketemunya harus gram dengan sekon. Kayak gini nih, gram dengan mililiter itu adalah sentimeter kubik. Jadi harus sinkron gitu. Atau kalau kilogram ya harus kalau meter ya harus dengan kilogram dan harus dengan sekon. Itu adalah satuan SI dalam fisika. Tapi dalam kimia kalau kita lihat beberapa tabung kimia ya, misalkan kita beli asam sulfat gitu ya 98% gitu, pasti dia massa jenisnya tidak menggunakan satuan MKS apalagi CGS ya. Jadi biasanya dia menggunakan rho sama dengan sekian gram per liter. Nah, seperti itu. Jadi sudah memiliki aturan sendiri yang kita tidak bisa memaksakan kimia harus sama dengan fisika. Tidak bisa seperti itu. Apalagi kalau nanti belajar termodinamika, ya termodinamika itu mempelajari fluida dalam bentuk gas ya, sifat-sifatnya begitu. Nah, itu berbeda lagi nanti ya. Kita gabungkan antara kimia dengan fisika. Saya hapus dulu ya yang ini ya, supaya nggak kemana-mana nanti. Biasa Ibu kalau menerangkan kadang lintas ilmu kadang ya, terutama kimia tuh. Nah, sekarang kalau kita ketahui massa jenis dari fluida A itu 1,2, berarti pertanyaannya kalau begitu yang rho B itu berapa ya gitu. Nah, para siswa kalau menghadapi kasus seperti ini, berarti kita menghadapi dua keadaan, yaitu keadaan pertama adalah keadaan di mana benda itu dicelupkan dalam fluida A, dan keadaan dua adalah keadaan di mana benda itu dicelupkan dalam fluida B. Tapi yang sama adalah massa jenis benda itu selalu sama. Semoga paham ya. Jadi benda itu kan tidak berubah, bendanya sama, cuma dia itu akan menjadi berbeda
ketika dia dicelupkan di benda A dan dicelupkan di fluida A dan fluida B. Jadi kita pahami kondisi satu dulu nih. Kondisi yang pertama ya, kondisi di mana benda itu dicelupkan dalam fluida A. Yang ini, kondisi yang ini. Maka ada keseimbangan antara ya gaya berat ini W dan Archimedes, tetap ya gaya Archimedes. Berarti W sama dengan FA. Itu pada saat dia dicelupkan dalam fluida A atau kondisi yang pertama. W adalah rho benda kali gravitasi kali volume benda, sedangkan gaya Archimedes itu sama ya, rho tapi fluida kali gravitasi kali volume yang tercelup, volume fluida, volume yang tercelup ke dalam fluida. Gravitasi kita coret ya, karena sama sebelah kiri kanan. Rho bendanya kita ingin tahu, karena bendanya itu adalah sama. Jadi nanti rho benda akan kita bawa dari kondisi satu ke kondisi yang kedua. Dikalikan dengan volume benda sama dengan rho fluidanya itu diketahui ini ya, 1,2. Kemudian volume yang tercelup ini berarti 1/3 volume benda. Ya udah berarti dicoret volume bendanya. Sehingga kita akan dapatkan massa jenis benda itu adalah 1,2 dibagi 3, berarti 0,4 gram per mililiter. Gitu. Itu adalah massa jenis dari benda tersebut. Nah, nanti kondisi kedua barulah kita akan bisa menemukan ini dari keseimbangan yang tercapai pada kondisi yang kedua. Jadi kondisi kedua adalah kondisi di mana benda itu dipindahkan dari fluida A ke fluida B. Nah, kondisi kedua berarti di fluida B ya, sama juga. Jadi ada keseimbangan yaitu berat benda tersebut sama dengan gaya Archimedes, tetapi gaya Archimedes yang ditimbulkan oleh fluida B. Itu jadi sama juga ya pembahasannya W sama dengan FA. Tapi di sini rho benda sudah kita ketahui seharga ini kali gravitasi kali volume benda sama dengan rho fluida dikalikan gravitasi kali volume fluida yang tercelup. Nah, kita gravitasi kita coretkan, volume benda sudah kita ketahui, kita giring ke sana ya, 0,4 kali volume benda sama dengan rho fluida berarti rho fluida yang B ini kan maksudnya dikalikan dengan volume benda yang tercelup adalah ini, 2/3 VB. Berarti kita coret ya VB-nya, maka tentu saja kita bagi 2 ini habis 1, ini bagi 0,2. Berarti rho bendanya adalah 0,6 gram per mililiter. Nah, ini adalah salah satu bentuk soal yang kadang itu tidak hanya kalau zaman dulu ketika ada UN ya, tidak hanya di UN kan, tetapi soal Archimedes itu kadang juga di SBMPTN kan. Jadi soal-soal yang sifatnya adalah grade lebih tinggi daripada ujian nasional. Baik, dari saya tentang Archimedes, ada yang mau ditanyakan silahkan. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Sudah paham ini? Bagaimana cara kita menggunakan konsep Archimedes ini dalam menyelesaikan berkaitan dengan massa jenis fluida dan seterusnya. Ada yang mau disampaikan? Ini soal yang kemarin ya, ada yang soal yang saya berikan di CBT PTS kemarin. Tapi soalnya nggak ini ya, kurang lebih seperti inilah. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Halo? Lanjutkan ya, Bu. Iya, baik. Oke. Nah, sekarang pembahasan yang keempat, atau sifat keempat yang dimiliki fluida statis, yaitu tegangan permukaan. Kalau kalian baca tulisan saya ini ya, sebenarnya ini membaca literasi saja sudah cukup ya, tapi saya akan lebih menekankan di beberapa hal ya, dari tulisan saya ini. Jadi pertama kali saya menulis, kalau silat itu dimasukkan secara perlahan-lahan ya, ternyata silat di atas permukaan air ini hanya sampel saja, ternyata silat itu bisa terapung, padahal kita tahu massa jenis besi itu lebih besar daripada air. Ya, pasti lebih besar ya. Untuk air raksa saja 13,6 gram per mililiter ya, air raksa yang hygrogorium Hg itu ya, itu rho Hg itu sama dengan 13,6 gram per mililiter, apalagi kalau besi itu. Tapi dalam kondisi yang seperti ini ternyata dia bisa terapung begitu ya. Apa yang terjadi? Bukankah ini melanggar beratnya aja, massa jenisnya aja sudah lebih besar, mestinya dia itu harusnya tenggelam. Nah, ini ternyata disebabkan
karena adanya tegangan permukaan suatu cairan sehingga menyebabkan silat tersebut bisa ditahan ya, bisa ditahan dan dia bisa terapung di atas ya. Walaupun ya kalau kita ganggu ya kita goyangkan otomatis dia tenggelam juga karena itu sudah keseimbangan tegangan permukaan terganggu sehingga dia bisa tenggelam. Nah, jadi adanya gaya tegang ini disebabkan karena ini ya, adanya gaya tarik kohesi. Kohesi itu adalah gaya tarik molekul sejenis pada permukaan bagian dari molekul-molekul cairan itu. Jadi kalau kita lihat ini permukaan molekul ketika berada di bagian atas Q ya, dengan di bagian tengah P ini, ternyata gaya tarik-menarik antar molekulnya itu sudah berbeda. Kita lihat ya, di P itu dia akan mengalami keseimbangan segala arah. Jadi akan mengalami gaya tarik-menarik antar molekul sejenis, itu ke segala arah. Jadi di titik P ini ada keseimbangan. Ya, keseimbangan gaya tarik-menarik. Jadi resultansinya itu 0 ya kalau kita hitung. Tapi di bagian Q ini berbeda, di bagian permukaannya berbeda. Kenapa berbeda? Karena memang di atas itu tidak ada molekul cairan, di atas di bagian ini kan molekul udara, ya. Jadi artinya gaya tarik menarik antar molekul sejenis hanya dialami pada sekitar ini aja, bagian bawah dan bagian samping ini. Nah, seperti ini tuh ya, gaya tarik menarik antar molekul. Ya, jadi kalau H2O ya dengan H2O lainnya atau gaya tarik menarik antar molekul misalkan gaya hidrogen, gaya tarik menarik antara atom H dengan atom O tetangga molekul tetangganya gitu kan. Contohnya seperti itu. Nah, akibatnya apa? Akibatnya adalah molekul-molekul permukaan yang ada di bagian atas ini mengalami penegangan dia. Ya, karena dia ada ketidakseimbangan gaya tarik menarik kohesi atau gaya tarik menarik molekul sejenis. Karena dia mengalami penegangan sehingga dia akan berusaha untuk saling dempet-dempet gitu ya, rapatkan gitu atau mengalami ketegangan begitu. Nah, inilah yang disebut sebagai tegangan permukaan zat cair yang disebabkan adanya ketidakseimbangan gaya kohesi pada bagian permukaan cairan. Ya, seperti ini ya. Penjelasan saya sudah ada di bagian ini ya. Dan saya berharap literasi kalian juga sampai ke situ ya. Oke, bentar ya, saya bahas lagi tulisan saya. Oke. Nah, bagaimana cara pencariannya? Ya, ini metode untuk mencari hubungan antara gaya gaya tegang permukaan dengan bagaimana mendefinisikan gitu ya apa namanya gaya tegang permukaan itu seperti ini ya, sehingga ya silakan dibaca ya. Saya nggak bisa menerangkan lagi ya. Jadi ada definisi yaitu koefisien apa ya, gamma ini koefisien tegang di ini apa namanya, tegangan permukaan ya, itu sama dengan F per 2L ya. Mengapa 2L? Karena ini ada dua permukaan depan dan belakang ini ya para siswa ya. Ini ada permukaan depan dan belakang. Ini ada kawat yang kemudian dimasukkan ke dalam larutan sabun sehingga di bagian ini akan ada dua lapisan depan dan belakang sehingga L-nya pun yang ini L ya, L itu yang ini L. Ini juga ada dua kali ya. Itu adalah gaya tegang pada permukaan cairan. Ya, kayaknya ini tidak perlu saya elaborasi lagi. Kemudian kapilaritas, yang kelima ya, sifat yang kelima itu kapilaritas. Nah, para siswa, kapilaritas ini juga harus kalian ketahui ya. Saya tidak tahu apakah di SMP kayaknya sudah pernah diajarkan, mungkin tidak detail ya. Jadi kapilaritas itu adalah ini definisinya, peristiwa naik turunnya zat cair di dalam pipa kapiler atau pipa sempit, namanya aja kapilaritas dari kata kapiler gitu ya. Nah, tetapi definisinya itu ada naik dan turun, naik dan turun. Jadi zat cair itu di dalam pipa kapiler itu bisa naik atau bisa juga turun gitu. Tergantung apa? Tergantung dari jenis zat cairnya. Ya, saya ulang ya. Jadi kapilaritas itu tidak hanya
didefinisikan peristiwa naiknya zat cair dalam pipa kapiler. Ada beberapa buku kemarin LKS saya lihat ada yang menulisnya seperti itu ya. Nah, yang benar itu adalah peristiwa naik turunnya zat cair di dalam pipa kapiler atau pipa sempit. Jadi kadang zat cair itu bisa naik, kadang zat cair itu bisa turun. Jadi begini ya, kalau kita punya bejana ya, saya komparasi ya, yang bisa naik dan bisa turun. Lalu diisi dengan yang pertama itu diisi dengan air gitu. Yang kedua itu diisi dengan air raksa atau Hg, air raksa, hidrogorium ya. Lalu kamu taruh pipa yang sempit ke sini. Aduh, licin ya. Aduh, sorry, licin nih para siswa. Nah, gitu. Kamu masukkan ke tengah, ini juga sama, maka yang terjadi adalah untuk yang air ini, zat cair itu akan naik ke atas ya, akan naik ke atas. Nah, begitu. Sehingga di sini aduh, maaf ya ini ya. Nah, di sini ada perbedaan permukaan antara di bejana dengan di kapilernya. Ini adalah kapiler ya, pipa sempit gitu ya. Nah, tetapi kalau di dalam air raksa atau alkohol gitu ya, ternyata ini justru akan mengalami penurunan. Jadi nanti kalau ini perbedaannya itu ini ya, sedangkan ini perbedaannya itu yang ini. Jadi zat cair di dalam pipa kapiler itu akan turun dibanding dengan bejana di sekitarnya. Zat cair di sekitarnya. Nah, itu artinya apa? Artinya ada jenis-jenis zat cair yang bisa menyebabkan dia itu naik dalam pipa kapiler, atau ada juga jenis yang zat cair itu bisa turun di dalam pipa kapiler. Nah, itu penyebabnya apa? Nah, sekarang begini. Kalau yang bisa naik ini adalah zat cair yang sifatnya adalah membasahi dinding. Atau saya buat di sini ya. Nah, saya buat setelah itu baru kita mengambil persamaan matematisnya ya. Saya jelaskan teorinya secara kimiawi dulu ya. Sebentar ya, saya komparasi. Jadi ketika tadi ya, saya komparasi antara dua jenis zat yang berbeda bentuknya ya ketika berada di dalam, nah ini, oke ya, ini saya punya pipa kapiler, ini juga sama pipa kapiler ya, ini di dalam air ya, saya kasih contoh air, ini di dalam air raksa atau Hg, air raksa ya. Ngomong-ngomong, air raksa dengan air keras sama nggak para siswa? Ibu tanya. Tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Air raksa dengan air keras. Beda. Air keras. Beda. Kalau air keras itu apa? Alkohol. Air keras. Oh, air keras. Air keras alkohol. Ada yang berpendapat berbeda? Air keras? Bukan ya. Air keras itu adalah asam pekat yang sangat pekat sekali. Biasanya itu kalau di lab itu dia campuran antara asam nitrat, HNO3 dengan H2SO4 ya. Ini pekat semuanya ya, pekat sekali ya. Perbandingannya itu bisa 1:3 atau 1:2 atau ya asam pekat ya. Air keras itu air yang asam pekat ya, asam yang sangat pekat sekali. Hampir 99% H2SO4 ya. Nah, H2SO4 yang 98% itu hanya bisa kita beli di laboratorium dan belinya pun nggak bisa bebas itu. Karena dia termasuk zat yang sangat korosif sekali dan sangat berbahaya sekali. Beli H2SO4 1 liter pasti dicurigai itu kamu. Ayo buat apa tuh? Gitu ya. Jadi air keras itu adalah asam asam yang sangat pekat, asam keras ya, asam keras atau ya contohnya HNO3, asam nitrat, atau H2SO4, asam sulfat, atau campuran dari kedua asam keras ini, HNO3 maupun H2SO4 ya. Nah, ini bisa melarutkan emas ini para siswa, karena emas itu logam mulia yang susah larut dalam pelarut-pelarut yang lain, tapi dengan air keras dia bisa larut ya. Baik, saya lanjutkan ya, ini saya hapus saja ya. Oke, saya lanjutkan yang bagian sini ya. Baik, ya saya ulangi. Jadi di dalam air ternyata kapilaritasnya naik, ini hanya di dalam air raksa, Hg, atau bisa juga alkohol ya, kita pakai alkohol gitu, bisa juga. Dia
tanda strip itu bukan artinya Hg itu adalah sama dengan alkohol, tidak ya. Bisa juga maksudnya bisa juga cairan lain, contohnya alkohol atau air raksa gitu loh maksudnya ya. Nah ini dia mengalami penurunan. Nah mengapa demikian? Berarti komparasinya adalah zat-zat yang bisa naik dalam dalam pipa kapiler atau kapilaritasnya naik adalah zat yang bersifat membasahi dinding. Zat yang bersifat membasahi dinding gitu ya, membasahi dinding ya. Sedangkan kalau yang turun ke dalam pipa kapiler itu tidak membasahi dinding, tidak membasahi dinding ya. Itu. Jadi kalau kita lihat air ya, kita masukkan ke dalam, kalian kan dalam kimia sudah melakukan titrasi belum? Ada ya percobaan titrasi sederhana ya. Nah kamu kalau lihat itu ketika kita mencuci biuret ya, biuret yang digunakan untuk titrasi itu biasanya kadang kita melihat ada sedikit apa namanya itu air yang menempel. Nah itu artinya memang air itu sifatnya adalah membasahi dinding. Jadi dia nggak bisa turun tuh dengan apa ya, dengan cepat gitu nggak bisa. Sehingga harus ketika kita melakukan percobaan titrasi atau melakukan apa namanya percobaan untuk mencari kadar suatu senyawa di dalam larutan X misalkan, maka biuret itu harus buret ya, buret itu harus kita vakumkan dulu sebelum kita memberikan larutan untuk pengujinya ya, larutan titernya, penitrasinya. Kemudian zat yang bersifat membasahi dinding maka zat itu akan naik ke atas. Lalu yang berikutnya, perbedaan berikutnya kita lihat ya bahwa zat yang membasahi dinding itu permukaannya ini cekong ini, para siswa ini cekong ya. Kalau ini cembung tuh. Nah, gitu para siswa. Ya. Jadi ini namanya theta, ini namanya theta ya. Ini namanya sudut kontak ya, para siswa, sudut kontak tuh. Sudut kontak antara permukaan cairan itu terhadap dinding gelas gitu ya. Jadi sudut kontak atau theta untuk zat tersebut itu ternyata adalah sudut lancip atau kurang dari 90 derajat, sedangkan yang ini sudut kontaknya adalah dia lebih besar dari 90 derajat atau sudut tumpul. Ya. Kemudian perbedaan berikutnya adalah bahwa untuk apa namanya zat yang bersifat membasahi dinding itu artinya gaya tarik adesinya itu lebih besar daripada kohesinya. Jadi adesi itu lebih besar daripada kohesi. Sedangkan kalau yang untuk tidak membasahi dinding itu kebalikannya ya. Jadi kohesi itu lebih besar daripada adesi. Adesi itu apa? Gaya tarik menarik antara molekul yang berbeda jenis. Jadi dalam hal ini adesi itu adalah gaya tarik-menarik antara molekul dengan bejana gelas gitu ya. Sedangkan kalau kohesi berarti gaya tarik-menarik antara air dengan molekul air tetangganya gitu loh maksudnya. Semua paham ya? Sampai di bagian sini? Bu, ada yang ya? Saya mau nanya Bu, bisa Silakan. enggak sudut kontak air tuh meningkat jadi di atas 90 derajat? Di atas 50 derajat maksudnya? Di atas 90 derajat Bu. Lah ini Enggak, yang air Bu. ya enggak bisa, ya enggak bisa. Dia itu zat yang membasahi dinding ya, yang kita ketahui sifatnya adalah adesi lebih besar dari kohesi. Ya enggak bisa. Jadi begini maksudnya ya. Contohnya saja ketika kalian melakukan titrasi nih ya, karena saya kebetulan juga orang kimia ya. Jadi ketika kalian melakukan titrasi itu para siswa ya, ini hanya pengalaman saja ya. Ini adalah buretnya gitu. Nah, dalam titrasi itu kan ini Erlenmeyernya gitu ya. Aduh, gambar Erlenmeyernya nggak bagus juga. Nah, para siswa ketika misalkan ini biasanya kan diisi oleh asam ya, misalkan titrasi asam basa, asidi alkalimetri gitu kan. Ini adalah H2SO apa ya, biasanya dilarutkan dalam H2SO4 tapi yang tidak pekat ya, H2SO4 yang tidak pekat misalkan ya ini H2SO4 lalu diberikan oleh fenolftalein gitu ya sehingga dia berwarna apa kalau dalam asam itu dia bening ya. Nah lalu di sini kita kasih larutan
yaitu NaOH, tapi NaOH yang dilarutkan misalkan 0,1 molar itu. Nah, artinya pelarut dari natrium hidroksida itu adalah air. Nah, air itu membasahi dinding. Jadi kalau ini saya perbesar ya, perbesar itu, ya begini para siswa, dia akan berwujud cekung seperti ini. Nah, akhirnya pembacaan kalian itu harus pas di bawahnya ini. Jadi mata kalian itu tidak boleh begini nih, tidak boleh itu. Kesalahan paralaks tuh, nanti akan kalian baca tuh yang bagian sini. Atau mata kalian begini ya, salah juga nggak boleh ya, nggak boleh mata kalian tuh di atasnya itu nggak boleh. Jadi harus setara dengan pembacaan yang bagian dan yang ya dengan apa permukaan dari peniternya itu. Dan itu pun yang dibaca bagian bawah, bagian yang bawah ini, yang bagian ini, bukan yang bagian sini gitu. Artinya ya memang tidak bisa kalau pelarutnya air mau dibuat sudut kontaknya lebih dari 90, ya nggak bisa. Itu berarti sudah bukan air lagi sifatnya. Dia adalah alkohol kah atau ya itu tadi air raksa yang sifatnya adalah dia itu tidak membasahi dinding. Makanya kalau kalian lihat termometer itu isinya apa? Apakah isinya air? Nggak boleh diisi air. Nanti kalau diisi air, ketika suhu zat itu meningkat atau ketika terjadi peningkatan suhu, lalu suhu zatnya diturunkan, maka airnya menempel di dinding. Jadi pembacanya tidak bisa jelas lagi, tidak benar gitu ya. Tapi kalau alkohol itu tidak. Jadi ketika dia naik atau turun, dia cepat sekali turun ke dalam bejana gelasnya. Jadi kalau termometer itu kan kaca ya, nggak mungkin termometer diisi apa, bahannya dari kaca. Gitu ya, jadi tidak bisa, air itu tidak bisa diturunkan, sudut kontaknya itu tidak bisa. Tapi kalau tegangan permukaannya bisa diturunkan. Ya, tegangan permukaan bisa diturunkan. Ini malah bicara kimia nih, nggak apa-apa ya. Jadi air itu kalau misalkan kalian mandi ya, kalian mandi itu sebenarnya tujuannya apa sih? Membersihkan kotoran ya para siswa ya. Jadi mengangkat lemak-lemak atau keringat yang berupa lemak ini yang berada pada kulit kita itu dengan sabun gitu kan. Nah, mengapa dengan sabun? Karena kalau dengan air itu nggak bersih. Mengapa nggak bersih? Karena air itu sifatnya adalah polar, sedangkan keringat kita itu sifatnya non polar. Jadi mereka nggak bisa bersatu gitu loh ya. Karena nggak bisa bersatu, maka digandenglah oleh si sabun tadi. Jadi sabun tadi fungsinya adalah untuk menggandeng air dengan kotoran tadi, sehingga akhirnya terikutlah kotoran itu dengan air tadi, dibilas dengan air, tapi dengan perantara sabun gitu para siswa. Dengan cara menurunkan tegangan permukaan. Begitu yang bertanya tadi, semoga paham. Halo? Paham, Bu. Iya, jadi kalau kamu bertanya, bisa nggak Bu sudut kontak air dinaikkan? Ya nggak bisa. Ini sudah, istilahnya udah, kalau orang Jawa bilang gawan bayi gitu. Kalau sini apa sih? Udah takdir dia segitu. Sudah takdir dia begitu, nggak bisa ya. Tapi tegangan permukaan bisa kita turunkan dengan cara memberikan zat yang sifatnya adalah yang bisa menarik hidrofil dan hidrofob. Aduh, bahasa kimia semuanya. Ya, itu ya para siswa tentang tegangan kapilaritas. Jadi saya ulang, kapilaritas itu definisinya adalah peristiwa naik turunnya zat cair di dalam pipa kapiler atau pipa sempit. Dan yang bisa terjadi adalah pipa sempit. Nggak mungkin pipa paralon gitu kamu tunggu sampai 10 jam ini nggak naik-naik. Mengapa? Karena pipa paralon itu jari-jarinya gede sekali. Jadi tidak akan pernah air itu bisa naik ke atas pipa paralon ya. Tapi kalau pipa sempit bisa terjadi. Nah, ini adalah persamaan yang terjadi, perhitungan perbedaan ketinggian atau perbedaan kedalaman ya istilahnya ya, dari zat cair tersebut. Jadi 2 gamma kali cos theta, nah theta itu adalah sudut kontaknya. Sudut kontak antara zat cair tersebut terhadap dinding gelas gitu ya, dibagi rho GR. Kamu lihat ya, kalau R-nya itu semakin kecil, perhatikan nih, R-nya. R itu adalah jari-jari dari pipa ini R-nya tuh. Kalau semakin kecil, maka hanya semakin tinggi. Kalau ini semakin besar, maka hanya semakin rendah. Jadi kalau jari-jari pipa paralon itu kan gede sekali ya, maka hanya akan kecil. Artinya tidak mungkin atau bukan tidak mungkin ya. Mungkin tapi kecil sekali bisa naik ke atas pipa paralon. Nah ini dia ya, semoga bisa, saya hanya mengelaborasi saja dari apa yang kemarin saya jelaskan itu, begitu para siswa.
Oke, ada yang ingin disampaikan lagi? Halo? Tolong bedakan tadi ya asam asam keras dengan air keras dengan air raksa itu beda ya. Air raksa itu adalah Hg hydrogorium ya yang warnanya keperak-perakan mengkilat gitu ya. Sedangkan kalau air keras itu adalah campuran asam kuat gitu ya yang ya kalau saya bilang asam paling jahat itu ya asam nitrat ya. Bukan jahat gimana ya, maksudnya dia daya dia untuk merusak itu luar biasa tinggi. Itu paling jawarannya asam nitrat itu ya. Baik, saya lanjutkan saja dengan viskositas ya. Nah, ini viskositas. Um, Semoga cukup waktunya ya. Viskositas itu adalah gesekan di dalam fluida. Jadi fluida itu digambarkan sebagai berlapis-lapis sehingga fluida itu sendiri akan saling bergesekan antar lapisan pada dirinya gitu. Contohnya seperti ini di gambar sederhananya ini ya para siswa. Di fluida digambarkan berlapis-lapis seperti itu dan lapisan antar fluida itu akan saling bergesekan. Nah, itu yang disebut dengan viskositas ya. Viskositas itu menyatakan kekentalan fluida. Jadi semakin kental fluidanya maka viskositasnya juga semakin tinggi gitu ya. Apalagi yang harus saya jelaskan ini ya. Ini sebenarnya sudah ada di catatan saya ya. Oke, ini bisa dilihat gambarnya. Nah, ada tokoh yang bernama Stokes ya, yang melakukan percobaan berkaitan dengan gaya viskositas pada bola yang dijatuhkan dalam tabung yang berisi larutan minyak atau larutan yang sifatnya kental ya. Jadi percobaan Stokes ini percobaan yang dilakukan pada larutan kental, jangan larutan yang encer. Kalau larutan yang encer nggak akan bisa teramati dengan bagus gitu ya. Semakin kental larutan itu, maka semakin bisa kita mengamati percobaan Stokes ini. Jadi ketika larutan itu kental, perhatikan ya, ketika kental saja ini, perhatikan ini, di dalam tabung ya, jadi percobaan Stokes itu begini ya, di dalam tabung ketika kita masukkan kayak batu gotri gitu ya, ini cairan ya, ini cairan kental gitu, kita masukkan batu gotri sih, bola gotri, tahu ya bola gotri yang bola kecil-kecil tuh para siswa, kalau kita kadang beli saya takutnya nyebut merek dagang nih, beli untuk yang untuk tip itu kan di dalam kalau kita kocok itu ada suara tok 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 gitu kan, nah itu diisi oleh batu gotri, paham ya, yang warnanya perak keperakan itu terbuat dari besi itu ya. Kalau kita masukkan ke dalam ya, maka dia akan mengalami percepatan gitu ya. Dia akan turun ke bawah dan semakin cepat ya. Tetapi di suatu saat itu maaf percepatannya sama ya, tapi kecepatannya yang berbeda. Di satu titik begitu, dia akan mengalami kecepatan konstan ya. Jadi batas di mana ini saya ulang ya. Ini adalah GLB yang mana ini geraknya adalah konstan kecepatannya. Tapi di sini dia GLBB. Jadi gerak lurus berubah beraturan itu ya. Jadi kecepatannya semakin meningkat, tapi di suatu titik tertentu dia itu akan konstan. Jadi ini pada saat ini adalah V-nya konstan. Nah, V konstan yang ditempuh oleh fluida benda ketika dia masuk ke dalam fluida itu yang dinamakan sebagai kecepatan terminal, ya. Jadi kecepatan terminal adalah kecepatan yang diperoleh oleh suatu benda ketika benda itu berada di dalam fluida kental gitu ya. Jadi tidaklah kalau kita masukkan benda di dalam itu selalu dia akan dipercepat terus dengan percepatan gravitasi G gitu, tidak. Tetapi suatu saat dia akan mengalami kecepatan konstan yang disebut dengan kecepatan terminal. Nah ini persamaannya ya saya nggak bisa menjelaskan karena durasi waktunya kalau offline mungkin bisa kita bisa kita jelaskan itu. Nah, para siswa pada keadaan benda itu berada dalam kecepatan yang
konstan, maka terjadi keseimbangan ini para siswa. Keseimbangan yang terjadi antara gaya berat ini, kemudian ada gaya Archimedes dan gaya Stokes. Yang terbaru itu berarti. Jadi gaya Stokes itu muncul ketika cairan itu memiliki kekentalan yang tinggi, ya. Jadi kalau kita melakukan percobaan gaya Stokes ya, percobaan Stokes itu jangan gunakan air gitu, nggak akan terjadi itu ya. Jadi bola gotirnya akan terus gitu ya jalan, tidak ada kecepatan konstan yang bisa kita amati. Jadi kecepatan konstan yang bisa kita amati atau kecepatan terminal itu bisa kita amati pada fluida-fluida yang sifatnya viskositasnya tinggi atau dia itu mengalami kekentalan yang tinggi gitu. Ya. Baik, sebenarnya di alam ini ya berarti kita mengalami 3 gaya. Gaya berat, gaya Archimedes, gaya Stokes gitu sebenarnya ya. Karena kita ini kan berenang di fluida udara. Cuma gaya Archimedes diabaikan, gaya Stokes lebih lagi diabaikan. Saking kecilnya begitu. Tapi dijelaskan ini bisa semuanya terjadi kalau benda itu berada pada fluida yang di sana kalau Archimedes berarti berada di dalam fluida ya, fluida yang cair maksudnya. Kemudian gaya Stokes itu terjadi jika fluida cairnya itu adalah bersifat kental begitu. Baik, para siswa, barangkali ada yang mau disampaikan. Ini adalah 4 bahasan yang kaitannya dengan sifat dari fluida statis yang kemarin belum Ibu sampaikan karena Ibu sakit ya beberapa hari yang lalu. Barangkali ada yang mau disampaikan dari 4 materi ini. Silakan. Bu, tadi itu kan ada rumus yang viskositas yang tentang bola, Bu. Kalau misalnya yang teorema Stokes yang awal, Bu. Yang ini? Nah, itu, Bu. Kalau misalnya yang dijatuhkan tuh bukan bola, Bu, nanti persamaannya macam mana, Bu? Nah, itu yang tidak kita harus melakukan eksperimennya dengan bola ya, karena kita membuat satu peraga itu adalah peraga yang memang bisa ditempatkan memiliki keseimbangan di segala arah. Bola itu karena eksperimen ya nanti di perguruan tinggi akan dapat kalian di fisika dasar 1 kalau tidak salah, 1 atau 2 saya lupa itu ya. Jadi bola itu kan memiliki jarak sama di setiap arahnya. Kalau kita pakai bola kotak, bola kotak mana ada bola kotak sih? Ini kan tidak seimbang di setiap arahnya sehingga pengamatan kita bisa salah ya. Jadi kita pakai bola, bukan kita ya. Jadi Stokes ini pakai bola karena bola itu dianggap bisa merepresentasikan dari suatu benda yang memiliki bentuk yang paling sempurna gitu loh ya, sehingga pengamatan dia akan lebih baik daripada kalau misalkan batu yang gronjalan nggak karuan gitu, bukan seperti itu jawaban saya ya. Jadi memang harus bola begitu ya. Oke, terima kasih pertanyaannya. Oke, Bu. Bagus sekali ya, jadi justru itu ya. Saya senang sekali ya kalau ada yang bertanya hal-hal yang di luar apa istilahnya out of the box gitu. Itu bagus sekali ya, sehingga melatih kalian untuk lebih kreatif lagi dalam hal berpikir. Itu yang dibutuhkan oleh bangsa ini ya. Jadi tidak hanya sekedar menghafal, kemudian ya tidak hanya sekedar menghafal ya, tapi juga berinovasi ya. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Jadi sudah tahu ya tadi ya, mengapa ada gaya Archimedes, mengapa ada gaya Stokes ya. Itu sudah paham ya kalian ya. Saya tanya, gaya Archimedes itu terjadi di mana tuh? Gimana penjelasan saya tuh tadi tuh? Halo? Archimedes itu gaya menyebabkan benda naik ke atas, Bu. Gaya apung ya. Oke. Terjadi di mana tuh? Terjadi di fluida cair. Fluida cair. Jadi secara konsep nanti itu ya. Jadi gini ya para siswa ya. Jadi yang kita bicarakan itu adalah fluida. Fluida itu zat alir, ya, zat alir. Nah, zat alir itu bisa terjadi pada gas dan cairan. Artinya udara ini juga terjadi gaya Archimedes para siswa. Jadi kalau kita misalkan naik balon gitu, balon. Aduh, belum pernah saya naik balon ya. Balon udara gitu ya. Nah, gitu kalian naik di sini ya. Maka nanti si balon itu ya
kalau terkonsentrasinya di sebelah sini, ada gaya berat dan ada gaya Archimedes yang mengangkat balon itu ke atas. Artinya, sebenarnya kita itu berenang di lautan fluida udara gitu loh para siswa. Jadi gaya Archimedes juga terjadi pada diri kita, cuma tidak teramati dengan apa ya, ya kecil sekali gitu loh ya, sehingga kita abaikan gitu loh para siswa. Ya, itu maksudnya. Lebih-lebih gaya Stokes gitu ya. Jadi begini, gaya Archimedes itu teramati pada fluida secara umum ya, gaya Archimedes, baik fluida cair maupun kental. Nah, gaya Stokes itu teramati pada fluida kental, tidak pada fluida cair. Jadi urut-urutannya adalah gaya berat, gaya Archimedes, gaya Stokes gitu. Jadi kalau kita begini ya, kalau kita belajar apa namanya ilmu mekanika gitu, ya kita hanya bicara gaya berat aja. Kita tidak membicarakan gaya Archimedes karena bagi materi ini Archimedes itu dianggap sangat kecil sekali dan diabaikan. Begitu ya? Bisa dipahami ya semoga ya? Halo? Bisa, Bu. Ya, oke ya. Baik ya, karena kita ini sebenarnya berenang di lautan fluida udara atau gas. Baik, kalau tidak ada, berarti nanti saya akan sampaikan untuk yang remedial teaching bagi yang tidak tuntas PTS yang kemarin. Itu saya sampaikan di grup WA saja ya. Sore ini akan saya berikan apa yang harus kalian lakukan bagi yang tidak tuntas kemarin. Ada lagi kah yang ingin ditanyakan? Sudah jelas semuanya? Silakan kalau ingin bertanya. Halo? Sudah paham? Iya, sudah, silakan. Ya, baiklah. Jadi para siswa, ini saja pembahasan kita tentang fluida statis ya. Ini saya balik ya, karena memang fluida itu materi yang agak berat ya, apalagi setelah ini kita bicara fluida dinamis. Jadi setelah selesai fluida statis, fluida dinamis, maka beban penyampaian materi ini nggak terlalu berat. Habis ini kita belajar, saya balik memang sengaja, habis ini kita bicara tentang kalor dan perpindahannya, serta asas Black. Ya itu nggak seberat ini ya, nggak seberat fluida statis dan fluida dinamis. Karena di era pandemi ini fluida itu dijadikan satu, jadi fluida gitu aja. Kalau di sebelum era pandemi dibagi dua tuh, fluida statis bab sendiri, fluida dinamis bab sendiri gitu. Ya kita tahu maksudnya ya, maksudnya adalah di era pandemi ini tolong dong dicarikan materi yang paling penting terpenting dari yang penting gitu loh. Saya paham maksudnya ya. Jadi tujuannya untuk kebaikan saja, karena tidak mungkin semua materi di era pandemi ini disampaikan semuanya. Waktu kita juga durasinya nggak sampai 1 jam ya. Ini lebih dari 1 jam karena memang ada apa ya, pembinaan yang diganti dengan materi pembelajaran. Sebenarnya ada pembinaan setengah jam, tapi karena tidak ada informasi apapun dari sekolah, ya sudah kita isi dengan materi fisika saja. Baik, kayaknya dari saya cukup sekian ya, kalau tidak ada pertanyaan, dan semoga ini bisa memahamkan kalian apa utang saya yang kemarin karena sakit, saya tidak bisa menyampaikan materi empat sifat ini. Semoga kalian bisa pahami materi-materi yang sudah Ibu sampaikan ini, dan pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan pada fluida dinamis ya. Jadi yang sifatnya mengalir. Kalau ini kan sifatnya statis ya, tidak mengalir, maka nanti pertemuan berikutnya di KD terakhir kalau tidak salah, kita akan berbicara tentang fluida dinamis. Baik para siswa, dari saya cukup sekian saja dulu. Saya ingatkan kalian untuk tetap mentaati protokol COVID ya para siswa ya. Ini COVID-nya betul-betul mengganas nih ya para siswa. Kalau tidak penting sekali, tolong tidak usah keluar ya ke kafe dan sebagainya. Cukup di rumah, stay at home ya. Dan seandainya terpaksa pun keluar, gunakan masker, jaga jarak minimal 1 meter, dan jangan lupa sering-sering cuci tangan kalian dengan sabun ya. Dari saya barangkali cukup sekian saja. Mari kita akhiri dengan hamdalah ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya, sekian para siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.